Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Rostiani, asal sekolah SMA Negeri 2 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Fisika, LPTK Universitas Cendrawasih. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, pukul 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Timur, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi fisika perpindahan kalor yang dilakukan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semangat semua ini? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa. Ayo, siapa yang bersedia? Ya. Baik, mari Ibu serta teman-teman semua, mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Sebelum itu saya akan membacakan doa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Katolik, dan teman-teman serta ibu dan tidak semua yang saya bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kenyataan dan kasih setiamu hari ini. Ya Tuhan, dalam kegiatan hari ini kami akan menunjukkan proses belajar mengajar, semoga kegiatan belajar kami tetap berjalan yang baik dan juga lindungilah dan berkati dari guru yang sama dalam kegiatan pada sore ini. Demi Tuhan saya menyatakan guru yang dalam kegiatan pada sore ini. Tuhan, dalam kegiatan ini saya mohon bimbing dan kasih-Mu agar apa yang dijalankan dan akan kami pelajari dapat kami paham dengan baik. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah pimpin kita untuk berdoa ya. Pertama-tama Ibu periksa dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Hadir semua? Ya. Luar biasa, kalian rajin-rajin ya. Baiklah anak-anak, walaupun sudah siang, kita tetap harus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita di siang hari ini ya. Semuanya semangat. Kalau semangat bagaimana mukanya dong? Semangat-semangat semua, harus semangat ya. Walaupun sudah siang tetap harus semangat ya. Ya, baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi kalor ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya pada kalian. Apa yang dimaksud dengan kalor? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan kalor? Suhu panas. Apa? Energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Apalagi? Terus bagaimana cara memindahkan suatu benda secara estafet? Yang ketiga, apakah ketika benda berpindah orangnya ikut berpindah? Ikut, ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya pada kalian, pernahkah kalian mengaduk teh panas menggunakan sendok? Nah, apa yang kalian rasakan ketika saat memegang sendok tersebut? Panas ya. Nah, yang kedua, mengapa jika kita merebus air, air yang di permukaan panci akan ikut panas? Karena ada uap, apa lagi? Gas. Kenapa dia permukaan panci akan ikut panas? Karena adanya kalor. Oke, yang ketiga, mengapa panasnya matahari bisa terasa sampai ke tubuh kita, padahal jarak matahari dengan bumi ini kan jauh? Kenapa? Radiasi, apalagi? Suhu panas, apalagi? Ya, jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor ya.
materi kita pada siang hari ini tentang perpindahan kalor ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui eksperimen peserta didik dapat memahami konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui bahan bacaan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada satu permasalahan. Di situ mengapa pandai besi saat membakar besi menggunakan pelindung tangan, ya, dan tidak memegang secara langsung. Mengapa demikian? Mengapa pandai besi ketika dia bakar besi dia pakai penjepit atau pengalas tangan? Kenapa? Panas ya. Nah, terus yang kedua, di sini permasalahan kedua, mengapa nelayan berangkat melaut pada malam hari dan kembali pada siang hari? Kenapa? Ada yang tahu? Arah angin, apalagi? Karena kalau malam hari itu hujan, panas. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa? Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Api unggun, ya. Di situ ada siswa sedang mengelilingi api unggun. Nah, di situ mengapa pada saat duduk di dekat api unggun tubuh kita terasa hangat? Karena adanya panas ya. Karena adanya panas, kan itu lagi bakar api unggun kan, kalor kan, panas kan. Jadi kita merasakan hangat ya. Oke. Ya, selanjutnya di sini Ibu sudah membagi kalian kelompok kemarin. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, di situ kalian akan melakukan kegiatan eksperimen atau kegiatan eksperimen sederhana ya. Di dalam kegiatan eksperimen sederhana ini nanti kenapa kalian melakukan eksperimen sederhana? Untuk mengetahui permasalahan, 3 permasalahan tadi yang sudah kalian lihat di awal ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan bacaan. Nah, coba perhatikan LKPD-nya di situ. Ya, di dalam LKPD di situ ada 3 percobaan ya. Perhatikan LKPD-nya. Ibu jelaskan dulu LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Nah, ada 3 permasalahan. Nah, dari ketiga permasalahan ini ada 3 praktikum ya. Percobaan pertama yaitu tentang konduksi. Di situ alat dan bahannya sudah disiapkan, lilin, sendok, korek api, stopwatch. Jadi nanti salah satu ada yang pegang stopwatch ya. Ya, untuk menghitung waktunya. Ada percobaan kedua yaitu tentang konveksi. Alat dan bahannya sudah ada di situ. Sudah lengkap? Sudah ya. Yang ketiga, percobaan ketiga tentang konduksi. Alat dan bahannya sudah lengkap? Nah, ya, itu diperhatikan ya LKPD-nya. Nah, nanti di dalam LKPD ini langkah-langkahnya kalian ikuti. Dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Ya. Ya, baik. Silakan dimulai eksperimennya. Dimulai dari percobaan 1. Stopwatch, salah satu siapkan stopwatchnya untuk menghitung waktu. Ya. Yang lain lihat LKPD-nya, apa yang perlu dijawab di situ. Memperhatikan ya.
menulis LKPD, yang lainnya memperhatikan. Percobaan pertama tentang apa? Konduksi toh? Iya. Ayo disiapkan alat dan bahannya. Sudah semua? Ya. Ya, kalau sudah untuk percobaan satu sudah selesai semua. Sekarang bersiap untuk melakukan percobaan kedua, yaitu tentang konveksi ya. Panas itu. Konveksi, siapkan alat dan bahannya. Coba lihat di LKPD, perhatikan apa saja alat dan bahannya. Tabung kotak konveksi sederhana, 2 Ya. lilin, 3 korek api, 2 Ya. kertas atau obat nyamuk. Ya, sudah ada semua? Ada. Ya. Ayo percobaan kedua. Lilinnya harus lurus dengan corong pertama ya ini. Ya, kasih masuk. Ya. Nanti kalian perhatikan di sini ada asapnya atau tidak. Jadi kasih masuk. Kasih turun di bawah. Ininya harus rata. Oh iya di sini. Ya, harus rata. Harus korek. Korek di mana tadi? Ya, ikuti langkahnya. Ya, kamu masuk toh. Yang kedua. Bagaimana? Tuh, lihat. Dia ada masuk ke dalam toh. Kalau di sana tadi dia naik ke atas toh. Ya. Dia tidak mau masuk asapnya. Sampai ke bawah enggak? Sampai ke bawah enggak? Itu dia masuk ke dalam sup, kelihatan di sini toh. Ya, Iya. Ini masuk dia punya. Dia ke atas, dia tidak mau ke dalam toh. Ya, karena ada kalor di bawahnya situ. Tuh. sampai ke bawah toh. Sampai itu sampai di meja. Di meja. Kalau sudah, kita lanjut di percobaan ketiga, radiasi. Coba, alat dan bahannya apa saja di situ? Lilin, korek api, garis. Ya. Lilin, korek api. Ya, di situ disuruh melakukan apa? Sudah dilakukan? Lanjut. Ya. Ya, coba letakkan kedua tangan kalian dekat lilin dengan jarak 5 cm. Iya, dan 10 cm. Ya, kalau sudah selesai semua melakukan percobaan 1, 2, dan 3, sekarang kalian diskusikan dalam kelompok.
Ya, kalian berdiskusi di dalam kelompok, kalian kerjakan yang ada di LKPD. Ayo. Sudah selesai? Ya, kalau sudah, coba kalian presentasekan. Dimulai dari kelompok 1. Yang lain, kelompok lain perhatikan. Baik, selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan mengenalkan anak-anak kelompok kami, anak kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh nanti. Apakah ujung potong sendok atau besi yang diolesi mentega ikut menjadi panas? Mengapa demikian? Ya, menjadi panas karena panas atau kalor yang merambat melalui partikel penyusun besi. Nomor 2, apa yang terjadi pada mentega saat ujung besi dipanaskan? Jawabannya meleleh dan jatuh dari sendok. Nomor 3, apakah partikel-partikel bahan penyusun dari sendok atau besi ikut berpindah ketika dipanaskan? Jawabannya tidak berpindah. Nomor 4, apakah yang berpindah dari sendok atau besi yang dipanaskan sehingga mentega meleleh? Jawabannya kalor atau panas. Nomor 5, bandingkan waktu yang dibutuhkan mentega meleleh pada jarak 5 cm dan 8 cm. Manakah yang lebih cepat meleleh? Mengapa demikian? Jawabannya pada jarak 5 cm, karena pada jarak 5 cm kalor atau energi panas lebih cepat merambat pada jarak 5 cm dibandingkan pada jarak 8 cm. Nomor 6, apakah panjang atau luas penampang sendok atau besi mempengaruhi kecepatan mentega meleleh? Mengapa demikian? Jawabannya ya, mempengaruhi. Karena semakin jauh atau panjang besi dari ujung besi yang dibakar, maka waktu yang diperlukan panas kalor untuk merambat lebih lama juga. Ya, dari kelompok lain ada tanggapan, jawaban yang berbeda, silakan disampaikan. Mungkin ada jawaban yang berbeda, pendapat. Ya, kalau tidak ada, silakan di. Ada percobaan kedua. Percobaan keduanya nanti di kelompok yang lain. Tutup kelompok, kan percobaan 1 toh, tutup saja lah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata dari kami kurang berkenan, mohon maaf. Sekian. Nah, jadi itu persentase dari kelompok 1 ya. Selanjutnya
demonstrasi kelompok 2. Baik, selamat siang Bu Guru, selamat siang Bu teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertemuan kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada percobaan yang kedua ini, eksperimen yang kami lakukan yaitu tentang perpindahan kalor secara konveksi. Alat dan bahan api lilin sebelum obat nyamuk diletakkan pada tabung 1. Jawaban kami, arah asap bergerak 30 lurus ke atas. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau mungkin ada jawaban yang berbeda bisa disampaikan. Baik, untuk tanggapan dari kami kelompok 1 untuk jawaban bagaimana arah pergerakan asap yang dihasilkan api ini sebelum obat nyamuk diletakkan pada tabung 1. Sesuai dengan jawaban dari kelompok 2, jawaban dari kelompok kami juga sama, yaitu arah asapnya itu bergerak ke lurus ke atas. Jadi itu tanggapan dari kami kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 atas tanggapannya. Mungkin dari kelompok lain masih ada. Kalau tidak ada, lanjut ke analisis data yang kedua. Apakah ada perbedaan arah pergerakan asap obat nyamuk saat sebelum dan sesudah obat nyamuk diletakkan di atas tabung 1? Setelah diri pada tabung 2 dinyalakan, bagaimana arah pergerakannya? Jawaban kami, ya ada perbedaan. Setelah diri dinyalakan, asap obat nyamuk ada sebagian yang masuk bergerak ke arah bawah atau dalam tabung 1 dan bergerak keluar menuju tabung 2 pada lini. Berikutnya nomor 3 akan dilanjutkan. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau masukan dari percobaan kedua ini. Jika tidak ada, bisa dilanjutkan. Nomor 4, apa Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan atau berjelas sedikit terkait dengan jawaban dari jelaskan arah pergerakan asap yang disebabkan apinya yang bersambung pada tabung konveksi yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Jadi memang betul pada saat lilin belum dinyalakan itu pasti arah asapnya pasti ke atas. Kemudian ketika lilin sudah dinyalakan itu arah asapnya ke bawah ketika diletakkan pada tabung konveksi pertama. Nah, jadi itu saja tanggapan dari saya perwakilan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. berikutnya saya akan berikan kepada Daniel untuk membacakan nomor 6. Oke, baik, saya akan membacakan yang analisis data yang nomor 6. Di sini analisis datanya sebutkan proses perpindahan kalor secara. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi proses perpindahan kalor secara radiasi Itu proses perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Contohnya ya. panas matahari yang kita rasakan pada siang hari. Padahal letak matahari yang sangat jauh dari kita. Iya, contohnya panas matahari yang kita rasakan pada siang hari. Padahal jarak matahari dengan bumi itu kan sangat jauh ya. Nah, tadi dipraktekkan dalam percobaan ketiga yaitu ketika kalian meletakkan tangan pada lilin ya. Itu makanya kenapa perpindahan kalor secara radiasi tidak disertai
zat perantara atau medium. Kalian hanya dapat merasakannya ya. Makanya tadi kalian dapat merasakan rasa apa? Dengan jarak 5 cm kalian merasakan hangat, dengan jarak 10 meter. Nah, tadi yang dikatakan oleh kelompok 4 tergantung suhunya. Nah, karena tadi kelompok 4 suhu lilinnya kecil ya. Jadi mungkin makanya tidak merasakan hangat atau panas ya. Nah, jadi itu kesimpulan dari percobaan ketiga. Nah, dari eksperimen pertama, kedua, dan ketiga, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba kelompok 4 untuk menyimpulkan hasil percobaan kita pada siang hari ini. Hasil eksperimen percobaan 1, 2, dan 3. Jadi perpindahan kalor secara konveksi itu apa? Perpindahan kalor secara konduksi itu apa? Perpindahan kalor secara radiasi itu apa? Ya, dari hasil percobaan pertama, kedua, ketiga itu kita sudah menjawab permasalahan yang tadi sudah Ibu tampilkan di awal ya. Permasalahan 1 tadi tentang apa? Permasalahan 1 yang Ibu tampilkan di awal tentang apa? Pada ujung sendok ya. Terus pada percobaan kedua sudah menjawab permasalahan yang kedua, itu tentang apa? Pada permasalahan kedua. Permasalahan kedua tadi apa? Arah angin ya, nelayan yang kenapa pergi pada malam hari, pulang pada siang hari ya, sudah menjawab permasalahan yang kedua. Nah, untuk eksperimen yang ketiga sudah menjawab permasalahan yang ketiga, yaitu tentang radiasi, yaitu tadi permasalahan ketiga tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi. Laju konduksi 1 apa? Beda suhu. Yang kedua, ketebalan. Yang ketiga, luas permukaan. Yang keempat, konduktivitas termal. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi adalah beda suhu, ketebalan, luas permukaan, konduktivitas termal. Nah, di sini persamaan konduksi itu sendiri adalah Q sama dengan Q dibagi dengan delta T dikali H dikali Ka dikali dengan delta T dibagi L-nya. Untuk konveksi, H sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H itu adalah laju perpindahan. Satuannya apa? Ada yang tahu? Laju perpindahan satuannya Joule per sekon. Nah, untuk H-nya, H kecil, nilai koefisien konveksi termal. Untuk A-nya yaitu luas penampang, satuannya meter pangkat 2. Untuk delta T-nya adalah perbedaan suhu. Nah, sedangkan untuk radiasi yaitu delta Q dibagi dengan delta T dikali E dikali A dikali delta T pangkat 4 ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok yang aktif dalam melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Di sini Ibu ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Bisa dikumpul soalnya.
Ya, baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan eksperimen, melakukan diskusi, kalian sudah mengerjakan soal. Pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Materi kita selanjutnya yaitu tentang minggu depan ya, pertemuan berikutnya yaitu tentang teori kinetik gas. Kalian baca-baca di rumah ya. Oke, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita berdoa. Baik, mari buku serta teman kita pada saat ini sedang berdoa. Izinkan saya berdoa untuk perjalanan saya. Saya berdoa mulai. Tuhan, kami terima kasih atas kemuliaan pada siang dan sore ini yang telah melakukan kegiatan kami kita semua Tuhan Yesus. Mohon kiranya Tuhan kelemahan masing-masing yang bersama Tuhan, jaga dan lindungi kami selalu, serta kami selalu, dan juga kita tidak berdiri yang sudah melakukan kegiatan bersama kami sekarang ini sampai kegiatan ini berjalan baik di kedepannya yang baik. Hanya dengan ini mengikuti kini dan semuanya segala masa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Bisa disiapkan? Terima kasih kepada Ibu Guru. Terima